1, 2, 3, come on. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Untuk hari ini, hari Kamis ya. Ini adalah pertemuan yang kedua untuk kelas 11-2 SMA Islam Ta'alumul Huda Bumiayu. Semoga di pertemuan yang kedua ini kalian jauh lebih semangat dari pertemuan yang pertama, dan semoga pembelajaran seterusnya juga kalian tetap semangat dan semakin semangat. Terima kasih kepada siswa-siswi kelas 11-2 SMA Islam Ta'alumul Huda Bumiayu yang telah menonton video pada pertemuan yang pertama. Kompetensi dasar 3.1, menjelaskan dan menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Kompetensi dasar 4.1, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan trigonometri. Baik, sekarang kita masuk ke materi awal ya. Materi ini masih berkaitan dengan materi trigonometri pada kelas 10 semester 2, yaitu perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Jadi di samping sudah ada gambar segitiga siku-siku. Nah, gambar segitiga siku-siku itu saya sebut sebagai segitiga siku-siku ABC. Kalian bisa lihat ada titik A, titik B, dan titik C. Titik A berhadapan dengan BC. BC sama dengan sisi A. Titik B berhadapan dengan AC. Maka AC sama dengan sisi B. Kemudian titik C berhadapan dengan AB. Maka AB sama dengan sisi C, atau sisi miringnya adalah sisi C atau AB, atau sisi miring tersebut bisa dinamakan dengan hipotesa. Trigonometri segitiga siku-siku tidak lepas dari sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa diantaranya adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Masih ingatkah kalian dengan lagu ini? Hafalkan nilai sudut-sudut istimewanya. Bukalah jemari tangan kirimu saja. Tuliskan 0, 30, 45, 60 serta 90. Selanjutnya tentukan hasilnya. Sinus 0 setengah kali akar 0, 30 setengah akar 1, 45 setengah akar 2, 60 setengah akar 3, 90 setengah akar 4. Kosinus dibalik saja, tanggung sinus dibagi kosinus, plus minusnya tergantung letak kuadratnya. Ya, lagu itu. Kita sudah belajar mengenai sudut-sudut istimewa dengan nilai-nilainya juga. Saya tulis sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, dan sin 90. Dari sin 0 sampai dengan sin 90, saya tuliskan angka 1/2. Setelah disiapkan 1/2, kemudian kita kalikan dengan akar. Kalau sin 0 berarti dikalikan dengan akar 0. Sin 30 berarti dikalikan dengan akar 1. Kemudian 45 dikalikan dengan akar 2. Sedangkan
60 itu dikalikan dengan akar 3. Selanjutnya, yang terakhir, untuk sin 90 dikalikan dengan akar 4. Maka hasilnya adalah jadi hasilnya adalah sin 0 sama dengan 0, sin 30 sama dengan setengah, sin 45 sama dengan setengah akar 2, sin 60 sama dengan setengah akar 3, dan sin 90 sama dengan 1. Sudahkah kalian memahaminya? Baik. Jika kalian belum memahami, saya beri waktu kalian 10 detik. Saya berikan waktu 10 detik untuk kalian memahami. Untuk sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, dan sin 90. Apakah kalian sudah memahaminya? Jika sudah, alhamdulillah. Jika belum, berarti kalian harus terus mencoba untuk memahami nilai pada sudut-sudut istimewa sinus. Sekarang kita ke kosinus ya. Tadi kita sudah bermain dengan sinus. Sekarang kita bermain dengan kosinus. Tetapi kosinus ini masih berkaitan dengan sinus ya, masih berkaitan dengan sinus. Oke, sekarang kita buka tangan kiri kita. Kita masih pakai tangan kiri ya. Kita masih pakai tangan kiri. Nah, sudutnya ya, kita bicara sudut. Nah, berarti yang ada derajatnya. Berarti 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Itu adalah sudut-sudut istimewa pada trigonometri. Bisakah kalian melihat ada sesuatu yang istimewa di sini? Yes. Ada? Ya. Kalau sin itu dimulai dari 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, dan 1. Kalau cos kebalikannya. Di sini 1, ya, kalau sin. Kalau cos dibalik, satunya di sini. Ya. Kalau sin dimulai dari 0 sampai dengan 1. Kalau cos dimulai dari angka 1 sampai dengan 0. Maka ini untuk sin ya. Untuk sin, perhatikan tulisannya juga di atas ya. Untuk sin 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kita bandingkan dengan cos. Kosinus dengan sudut istimewa yang sama ya. Cos dengan letak yang sama pula. 1, setengah akar 3, setengah akar 2, setengah, 0. Sama bukan dengan nilai-nilai pada sin? Sama, hanya letaknya saja yang berbeda. Gampang? Gampang sekali. Jadi kalian hanya perlu memahami sinusnya saja. Kalau kosinus tinggal mengikuti. Gampang? Matematika itu gampang. Ya, sesuai dengan judulnya, langsung paham. Ya, langsung paham. Next, sekarang kita ke tangan. Jangan pernah merubah tangan menjadi kangen. Ya, terutama bagi kalian yang sedang merindukan bapak dan ibu guru, jangan merubah tangan menjadi kangen. Oke, nggak usah banyak basa-basi ya. Karena semakin banyak basa-basi, juga semakin panjang durasinya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke tangan. Tangan, ya, tulisannya adalah tan, ya, TAN, atau bisa juga ditulis dengan TG.
Jadi jangan bingung-bingung kalau ada tulisan TG 0 derajat atau TG 30 derajat. Kalian nggak usah bingung karena TG itu berarti tangan, bukan kangen, ya. Kita lanjut untuk tangan. Tangan itu adalah perbandingan antara sinus dan kosinus, ya. Jadi kalau tadi kita sudah mengetahui nilai sin, terus kita sudah mengetahui nilai cos, sekarang kita pengen mengetahui berapa sih nilai dari tan? Nah, sekarang seperti yang saya sampaikan tadi bahwa tan itu adalah perbandingan dari sin dan cos, yang artinya sin dibagi cos, ya. Misalkan yang ditanya adalah tan 0 derajat. Nah, tan 0 derajat bisa dilihat orat-oratannya di sini ya. Tan 0 derajat itu kan melalui pengertiannya adalah perbandingan antara sin dan cos. Nah, sudutnya di tangan itu adalah 0 derajat, maka sama dengan sin 0 derajat dibagi dengan cos 0 derajat. Nah, sekarang kita ingat-ingat kembali, tadi sin 0 itu nilainya berapa ya? Yes, betul sekali, 0. Sin 0 adalah 0. Kita tulis 0. Dibagi cos 90 nilainya berapa sih? Dibalik, oh iya, 1. Maka tan 0 derajat adalah 0 dibagi 1. Hasilnya 0. Yeay, selamat, betul. Nah, sekarang untuk tan 30, tan 45, tan 60, dan tan 90, silakan anak-anakku semua mengerjakan. Dan jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Ya, ketika kalian ada pertanyaan, silakan di komen di bawah. Nanti akan saya balas satu per satu. Kalau mau nanya silakan, jangan malu untuk bertanya karena nanti akan sesat di jalan. Kenapa saya ulang dari materi kelas 10? Karena materi persamaan trigonometri ini erat kaitannya dengan sudut-sudut istimewa. Jadi kalau kalian bingung tentang sudut-sudut istimewa, maka kalian akan kesulitan dalam memasuki atau mempelajari materi persamaan trigonometri. Nah, bukan hanya sudut-sudut istimewa yang wajib kalian ketahui, tetapi sudut-sudut yang lain ya, baik di kuadran 2 maupun di kuadran 3 ataupun di kuadran keempat. Ya, jadi saran saya silahkan dibuka kembali bukunya. Kita belajar kembali materi sebelumnya. Itu ya. Saya ingatkan kembali, dalam satu lingkaran kita bagi menjadi 4 kuadran. Ya, kuadran yang pertama itu tandanya positif semua, baik sin, cos maupun tan, positif semua. Sedangkan kuadran kedua itu yang positif hanya sin. Ingat-ingat, sin. Lagi kuadran 2 adalah sin. Ingat, kuadran 2 adalah sin. Apanya tuh yang sin? Yang positif. Yang positif hanya sin. Ya? Oke, selanjutnya untuk kuadran yang ketiga. Kuadran yang ketiga itu yang positif tandanya hanya tan saja. Ya, hanya tan saja. Selanjutnya, untuk kuadran yang terakhir, kuadran yang keempat, yang positif hanya cos. Ya, hanya cos. Kuadran yang pertama positif semua. Kuadran yang kedua, yang positif hanya sin. Kuadran yang ketiga, yang positif hanya tan. Kuadran yang keempat, yang positif hanya cos.
Nah, sekarang walaupun saya tidak mendengar ataupun tidak melihat jawaban kalian, sekarang coba saya mau melatih kejujuran kalian ya, walaupun saya tidak melihat kalian dan tidak mendengar suara kalian, tetapi saya berharap kalian jujur terhadap diri sendiri. Jujurnya apa? Saya akan mengevaluasi, saya akan bertanya tentang tanda pada masing-masing kuadran. Jadi, ketika saya menyebutkan yang positif pada kuadran kedua, maka kalian menjawab sin, ya, jujur pada diri sendiri. Kalau misalkan kalian jawabnya kos, berarti kalian perlu belajar lebih dalam lagi, atau kalian ulang lagi, gitu ya. Gimana sih? Ya, pokoknya kalian ulang videonya sampai kalian benar-benar melekat dalam otak. Ya, melekat dalam otak dan pikiran kalian supaya masuk dalam jiwa dan raga. Maaf alay. Ya, kalian bisa kembali ke menit sebelumnya gitu ya, kembali ke menit sebelumnya. Tonton tanda positif itu yang mana saja sih? Tanda positif pada kuadran itu apa saja sih? Oke, sekarang kita lanjut melatih kejujuran dan ketepatan. Ya? Oke. Sekarang kita coba tes kejujuran dan ketepatan. Nah, sekarang saya tanya. Yang positif pada kuadran keempat adalah 1, 2, 3. Waktu habis. Jawabannya yang paling tepat adalah ya. Yang betul bagus. Yang salah coba lagi. Yuk kita lanjut lagi. Yang positif di kuadran ke-2. 1, 2, 3. Waktu habis. Jawabannya adalah selamat buat kamu yang betul. Sekarang satu lagi. Ya, sekarang satu lagi. Yang positif di kuadran ke-1. Semua. Betul sekali, jawabannya adalah semua. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila saya salah kata dan salah tutur. Barangkali saya kata-katanya masih jelibet dan sebagainya. Jelibet sih apa ya? Barangkali kata-kata saya masih kurang enak didengar. Saya mohon maaf karena saya juga masih nervous ya dengan kamera, masih malu dengan kamera. Ini juga sudah bolak-balik tag tapi masih salah, mohon maaf sekali. Terima kasih buat anak-anakku semua. Semoga semuanya diberikan kesehatan, kelancaran untuk mendapatkan ilmu, dan diberikan keberkahan dalam hidupnya. Saya ingatkan kembali bagi teman-teman, baik bagi adik-adikku, bagi anak-anakku, bagi semuanya yang menonton, jangan lupa untuk subscribe, tombol merah diklik subscribe ya, dan jangan lupa loncengnya juga dinyalakan semua. Alhamdulillah. Semangat untuk kita semua, jangan sampai kita kendor semangat, terus kita gayuh semangat kita untuk mendapatkan ilmu yang berkah supaya hidup kita berkah, baik hidup di dunia fitini ataupun hidup di akhirat wal akhirah ya. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, like dan komen. Saya tunggu. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.